Ya, Nyai itu protes aja, kenapa saya diperlakukan seperti ini dan siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini, itu pertanyaan yang wajar. Karena sepertinya Niki banyak memegang informasi dan rahasia, sehingga dia berani menyampaikan sesuatu. Dan itu urusannya Niki lah, urusan saya, urusan hukum. Tapi itu ada pelanggaran gak sih Pak, histeris Niki di tempat umum, di apalagi di tempat kejari atau ada tekanan gitu. Maksudnya tekanan itu apa? Makanya sampai Niki teriak-teriak gitu. Bukan, saya katakan Anda jangan Niki itu protes. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Siapa manusia ini? Bang Fahmi, ini terkait penahanan Nikita Mirzani, Abang sebagai kuasa hukumnya, pengacaranya, bagaimana Bang? Kondisi terkini dan... Kalau Nikita sehat-sehat aja, alhamdulillah, dia nggak ada masalah. Dia bilang bahwa ini adalah bagian daripada hidup yang harus dijalani. Tapi dia bilang bahwa keadilan itu tetap harus saya perjuangkan. Nah itu Nikita bilang. Jadi Bang, urusan pasal-pasal, urusan Abang lah, biar aku aja lah. Mendoakan, berdoa orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dia. Tapi tadi melihat kondisinya sehat-sehat aja. Sehat aja nih kita, cuma dia kepikiran tolong Bang, Abang bisa komunikasi sama Noli. Itu yang kedua, dia juga kepikiran tentang ada 1.500 anak yatim dan ada 80 orang di panti jompo. Itu aja, nggak lain-lain, nggak ada, dia santai aja. Kita santai, nggak ada apa-apa. Selama 2 hari ini yang kita kan sudah ditahan ya Bang, mungkin apa sih yang dilakukan selama di dalam itu? Waduh, saya tidak mungkin tahu seseorang di dalam tahanan. Kegiatannya mungkin Bang? Kegiatannya saya nggak tahu, karena saya tidak mungkin ada di sana. Nah nanti saya tanya, kalau saya datang lagi ketemu nanti saya tanya. Ini pertanyaan pekerjaan rumah jadinya. Jadi saya ketemu lagi saya tanyakan, tanya yang lain saja. Nah, untuk penangguhan penahanan gimana Bang? Ya, saya ajukan permohonan penangguhan penahanan. Saya sampaikan kepada jaksa supaya jaksa dapat menangguhkan dan atau mengalihkan dengan kondisi seperti itu, bahwa ini kasus di polisi tidak ditahan. Apa yang menjadi persoalan? Takut barang bukti hilang, barang buktinya ada sama jaksa kok. Takut Niki melarikan diri ya? Tidak mungkin melarikan diri, saya penjamin. Saya pengacaranya yang jamin Nikita. Tidak mungkin Nikita melarikan. Niki punya keluarga, punya anak, mustahil dia menghilang. Nah, kalau nyari Nikita di lokasi syuting paling gampang. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi salah satunya di Polresta Tangerang itu dilaporinnya itu gara-gara domisili juga sih. Domisili gak sih Bang, karena Nikita jauh kan? Maksudnya gimana? Ya Nikita kan di kasusnya kan berjalannya kan di Banten gitu. Tapi padahal domisili Nikita di Jakarta gitu. Itu ada kecurigaan nggak Bang? Oh, itu urusan nanti Pak, urusan materi di persidangan. Jadi saya tidak perlu sampaikan apa yang harus saya kerjakan di persidangan. Itu adalah menjadi haknya pengacara, advokat ya. Untuk membela kliennya kan tidak perlu harus saya sampaikan. Nanti di persidangan Anda tahu semua apa yang menjadi permasalahan. Tapi waktu pertama kali Nyai teriak-teriak, Ya, Nyai itu protes aja, kenapa saya diperlakukan seperti ini dan siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini, itu pertanyaan yang wajar. Karena sepertinya Niki banyak memegang informasi dan rahasia, sehingga dia berani menyampaikan sesuatu. Dan itu urusannya Niki lah, urusan saya, urusan hukum. Tapi itu ada pelanggaran gak sih Pak, histeris Niki di tempat umum, di apalagi di tempat kejari? Atau ada tekanan gitu. Maksudnya tekanan itu apa? Makanya sampai Niki teriak-teriak gitu. Bukan, saya katakan Anda jangan Niki itu protes. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak ditahan oleh polisi, saya tidak kemana-mana. Tapi itu yang dijadikan. Ini kan di tempat umum, apalagi di tempat di Kejari gitu kan, teriak-teriaknya itu pelanggaran bukan sih? Kalau Anda menyatakan pelanggaran, tolong Anda sampaikan ke saya pasal berapa yang dilanggar. Orang yang menyampaikan kekecewaannya karena diproses seperti itu bukan pelanggaran, itu hak. Hak dia membela diri dan menyampaikan keberatan. Kenapa Anda perlakukan saya seperti ini? Nggak ada yang harus dilanggar.
Bang, terkait adanya penambahan kuasa hukum, apa benar? Sampai detik ini tidak ada penambahan kuasa hukum karena seorang advokat itu harus punya lisensi. Dan sampai detik ini saya kuasa hukum Niki, saya belum memberikan rekomendasi kepada siapapun juga. Karena untuk persidangan belum, masih kuasanya masih saya. Jadi dari awal proses sampai permohonan penangguhan. Kalau sahabat-sahabat Niki ada. Jadi sahabat Nikita ada yang kebetulan ikut datang, ya silakan, namanya sahabat Nikita. Saya tidak mempersoalkan siapapun yang menjadi sahabat Nikita yang mensupport Nikita Mirzani. Terkait dengan Kak Fitri sendiri, kapan Bang sudah ada komunikasi belum? Kalau Kak Fitri sering komunikasi, nggak ada, dia support aja. Jadi Kak Fitri support, telepon saya berkali-kali dan nggak ada masalah. Nah, Kak Niki kan juga setelah ditahan, akhirnya netizen banyak juga ikut yang ngebully Loli nih Bang, gimana? Ya seharusnya Loli yang nggak ada kaitannya, tidak perlu diperlakukan seperti itu. Tapi kan itu hak masyarakat ya. Cuma satu hal yang harus dipahami. Satu, Niki ini apa sih yang dilakukan oleh Niki? Niki bukan pelaku teroris, bukan pelaku pembunuhan, bukan pelaku narkoba, bukan juga melakukan apa, tidak ada, hanya memposting tulisan yang menurut tafsir itu perbuatan pidana. Menurut Niki bukan, ya itu persoalannya. Pencemaran nama baik. Tapi kan nggak perlu lah anak kecil itu harus ditarik-tarik dengan persoalan yang seperti ini. Beda kalau misalnya tiba-tiba Niki itu tertangkap narkotika, Allah yafat, mudah-mudahan tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Silakan Anda membuli-buli anaknya. Tapi kalau persoalan-persoalan ini kan ide seseorang memposting sesuatu, ide seseorang untuk melakukan pembelaan atau membantu seseorang dalam proses hukum, nggak perlulah. Jadi boleh membuli seseorang, tapi dilihat masalahnya. Kalau masalah-masalah ini kan tafsir. Oh, tafsirnya dia mencemarkan nama baik. Menurut saya tidak mencemarkan nama baik, kan seperti itu. Kalau tafsir mentafsirkan, terserah yang menafsirkan kan gitu. Oke, Bang Abang sebagai kuasa hukum apa langkah-langkah yang mau diambil Bang? Iya, kalau sementara sih saya mengajukan penangguhan penahanan. Lain-lain itu langkahnya di persidangan. Berarti ada peluang untuk Niki bebas dalam waktu secepatnya? Doain aja, bukan bebas, saya mencoba untuk supaya dia dikeluarkan dari tahanan. Kalau proses hukumnya saya pikir tetap akan berproses. Terkait besok juga Bang, Abang akan ke Polres Selatan? Saya akan ke Polres Jakarta Selatan bersama Leman dan Rini untuk menanyakan proses hukum yang berputar-putar hampir 2 tahun. Seseorang yang mencari keadilan karena dia merasa dirampas kemerdekaannya, yang menurut kejadian itu adalah ada sebuah kejadian berlanjut. Jadi tanggal sekian sampai sekian dia disekap, dia tidak boleh pulang dan sebagainya. Artinya seseorang yang tiap hari pulang tiba-tiba nggak boleh pulang, itu namanya dirampas kemerdekaan. Setelah itu Rini lapor. Setelah Rini lapor, orang ini juga nggak boleh pulang hampir mendekati 30 hari. Artinya ada perbuatan pidana dan ada perbuatan pidana secara berlanjut. Dan ingat, yang dilaporkan itu bukan tindak pidana penganiayaan.